Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhardi SE dari SMA Negeri 1 Aimal Kabupaten Lombok Timur, siap mengikuti lomba mengajar APBN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas APBN dalam kehidupan bernegara, landasan hukum APBN, fungsi APBN, dan instrumen APBN. APBN, singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum disahkan oleh DPR, APBN bernama RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa sih landasan hukum APBN? Mengapa pemerintah perlu menyusun anggaran? Hal ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 23 yang dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Fungsi APBN dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 yaitu sebagai berikut. Ada fungsi kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Pada fungsi alokasi, pemerintah mengalokasikan atau membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan infrastruktur. Kemudian, fungsi distribusi. Dari APBN, pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, memberikan BLT, subsidi BBM, bahan pokok, dan listrik, atau memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang terdampak COVID. Kemudian, fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilisasi dan akselerasi kinerja ekonomi agar ekonomi Indonesia tetap stabil. Contoh, saat inflasi atau harga naik, pemerintah melakukan operasi pasar untuk bisa menstabilkan harga. Sekarang kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengatur pendapatan dan belanja negara. Anggaran negara, yaitu pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara terdiri dari ada pajak dan non-pajak. Kemudian belanja negara, yaitu pembangunan, subsidi, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain. Bentuk kebijakan anggaran. Yang pertama, ada anggaran defisit, yaitu apabila belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Itu yang disebut dengan anggaran defisit. Tujuannya adalah memberi stimulus atau dorongan pada perekonomian agar tumbuh lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan anggaran surplus, yaitu apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Tujuannya adalah menurunkan tekanan pada perekonomian akibat inflasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, anggaran berimbang, yaitu apabila pendapatan negara berimbang atau sama dengan belanjanya. Tujuannya adalah meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran negara. Selanjutnya kita dengarkan wawancara tentang APBN oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani. Banyak hal yang memang fundamentally berubah karena pandemi ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Khairul Tanjung, adalah ancaman di bidang kesehatan yang langsung kepada keselamatan jiwa. Dan oleh karena itu, di dalam menanganinya, memberikan dampak kepada ekonomi dan sosial. Kita harus sekarang mulai ngitung berapa lama ini komoditas naik, dampaknya ke APBN kita seperti apa, dampaknya ke ekonomi melalui jalur apa seperti inflasi,
dampaknya ke pasar keuangan, karena kalau kemudian kita masih ada defisit tahun ini, financing kita aman nggak? Jadi APBN akan tetap hadir di sini. Apakah dalam bentuk bantalan sosial yang ditambah tadi, subsidi-subsidi dari komoditas, maupun dari sisi intervensi sometimes ke produksi. Masyarakat mengalami goncangan, kita mencoba mengurangi goncangan melalui policy terutama penggunaan APBN itu. Tidak hanya rely on global Pak CT, di dalam negeri kami juga melakukan reform perpajakan. Kita membuat undang-undang HPP, di mana kita mengubah seluruhnya dari ketentuan umum perpajakan, PPH, PPN, bahkan pajak karbon kita masukkan di situ, supaya Indonesia itu memiliki fondasi APBN fiskal keuangan negara yang sehat. Kenapa? Ini bukan untuk tujuan satu periode, ini adalah untuk Indonesia selamanya. Indonesia hanya bisa maju menjadi negara yang makmur, adil kalau APBN keuangan negaranya sehat. Anak-anak, kalian tadi sudah memperhatikan wawancara tentang APBN oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani. Jadi, kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal sangatlah penting dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian melalui kebijakan fiskal, kesejahteraan dapat diwujudkan secara merata. Dengan kebijakan fiskal, pengelolaan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Demikian pembelajaran kita hari ini. APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.